Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda lihat, kembali saya memakai baju merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Mungkin ini berita yang paling hot dari yang hot-hot sebelumnya. Apa itu? Tentang Roy Suryo dan Tifa. Apa sih Pak? Akhirnya, kemarin pagi Roy Suryo dan Tifa ditangkap polisi. Ya, ditangkap polisi. Kenapa? Yaitu dalam kasus tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal sebelumnya mereka kan berkuar-kuar, berapi-api, seakan-akan menjadi pahlawan bagi sebagian bangsa. Sebagian, berapa persen sih ya? Aduh. Kita akan buktikan nanti di pengadilan. Lah, justru ini adalah proses dari pembuktian di pengadilan. Nantilah saya terangkan ya. Kita lihat dulu nih satu nih ya. Dari CNN Jumat pagi. Ini adalah berita yang saya lihat pertama kali. Merah lagi dia. Waduh, dia niru-niru saya ya pakai background merah. Judulnya ya kan, Roy Suryo dan Tifa. Saya nggak mau sebut dokter. Kesebut juga dokter ya. Roy Suryo dan Tifa ditangkap polisi dalam kasus ijazah Jokowi, ya. Aduh. Saya pikir ini hoax nih pertama kali saya baca. Ternyata bener loh. Bener dia ditangkap. Roy Suryo itu ditangkap sekitar jam 7 pagi di rumahnya di sekitar Bintaro. Astaga. Ternyata satu komplek sama saya dia. Baru saya tahu dia di Bintaro. Selama ini saya pikir dia tinggalnya di Jogja. Ternyata rumahnya ada di Bintaro juga. Oke deh. Sedangkan Tifa itu ditangkap jam 6.47 atau 6.46 lah, lupa saya tepatnya. Katanya dia sedang siap-siap untuk ujian S3. Akhirnya ketika sedang siap-siap tetap saja dia ditangkap dan dibawa ke Polda. Akhirnya katanya ujian online di Polda. Oke, itu sekilas dulu ya. Nah, kemudian kita lihat kuasa hukumnya, baik kuasa hukum Roy Suryo dan kuasa hukum Tifa, tentu berkoar-koar dong. Ini kita lihat suara.com. Ya, tim hukumnya itu mengatakan ini adalah tindakan represif, syarat politik. Syarat politik. Ya terserah lu sih kalau lu ngomong itu. Alasannya begini. Kan Roy Suryo dan Tifa selama ini kooperatif. Kalau dipanggil datang, Kenapa ini harus langsung ditangkap katanya? Kalau orang yang nggak ngerti hukum, penjelasan ini bisa saja diterima begitu saja. Tapi bagi Anda yang ngerti hukum, nah sayangnya kan kebanyakan warga negara Indonesia, mohon maaf, tidak mengerti proses hukum. Begini loh, Roy Suryo dan Tifa itu sudah lama ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, Roy Suryo dan Tifa sudah sejak lama ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu. Kenapa? Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, satu, itu paling telak. Kemudian sudah memeriksa puluhan saksi, termasuk
dari Rektor UGM yang menyatakan ijazah itu asli dan memeriksa sejumlah ahli-ahli lainnya. Jadi polisi waktu menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo dan Tifa itu nggak main-main. Oke? Biasanya dalam kebanyakan kasus, begitu kepolisian menetapkan status seorang tersangka, hari itu juga setelah diperiksa ditahan biasanya. Makanya saya termasuk orang yang geram waktu itu. Kenapa sudah ditetapkan sebagai tersangka, di pemeriksaan terakhir tidak kunjung ditahan? Apakah ada intervensi politik? Nah, justru saya yang berpendapat, Anda boleh nggak setuju, justru tidak langsung ditahannya Roy Suryo dan Tifa, menurut saya ada intervensi politik nih. Nah, kalau sekarang kuasa hukumnya mengatakan tindakan main tangkap itu represif, syarat politik. Justru saya dari awal-awal punya pikiran, loh ini kok nggak langsung ditangkap ini? Ada orang besar siapa nih di belakang Roy Suryo dan Tifa? Harusnya waktu itu polisi punya hak untuk menahan. Tapi tidak kunjung ditahan dan berbulan-bulan loh. Meski sudah menyandang status tersangka tidak kunjung ditahan. Sepertinya kalau saya lihat polisi mau main cantik kali ini. Karena ini kasus yang menurut dia, dalam hal ini maksud saya menurut pihak kepolisian, ini skalanya nasional ini. Jadi harus main cantik ya dan presisi. Nah, nanti saya lanjut lagi soal itu. Nah, setelah ditangkap dan ditahan, karena kita lihat CNN bilang, tim Roy Suryo ajak aktivis ke Polda isi jaminan penangguhan penahanan. Pastilah kalau sudah ditangkap, ya ditahan lah. Masa ditangkap untuk dilepas? Enggak lah. Ditangkap untuk ditahan. Nah, tim Roy Suryo ini ajak aktivis rame-rame. Ayo ke Polda isi, ada formulir jaminan penangguhan penahanan. Percuma coy. Lu mau punya 1 juta petisi pun atau formulir isi jaminan ditandatangani tetap ditahan. Percaya saya. Jadi himbauan saya, udahlah jangan buang-buang waktu ke Polda isi formulir jaminan penangguhan penahanan. Polisi nggak main-main ini. Ya, nggak main-main. Ya. Nah, jadi kalau menurut Detik News beritanya ini bagus nih. Polisi kan dari pagi hari ditanya oleh para wartawan, belum memberikan keterangan yang resmi. Ini kalau saya lihat berita kemarin Jumat jam 5 sore, artinya polisi sudah mulai memberikan keterangan apa yang melandasi penangkapan Roy Suryo dan Tifa ini, dan otomatis sekaligus penahanan. Oke? Jadi poinnya adalah berkas sudah lengkap. Padahal yang saya katakan tadi, di dalam banyak kasus, ya berkas belum lengkap pun, maksudnya belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaannya alias P21, polisi berhak menahan. Nah, kali ini sebenarnya Roy Suryo dan Tifa mendapatkan perlakuan super istimewa, menurut saya loh. Karena sekali lagi, pihak kepolisian berhak menahan seseorang yang setelah diperiksa dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Itu punya wewenang. Ya, KPK pun sama. Boleh menahan. Ya, KPK tangkap tangan ya, langsung tahan tuh. Ya. Enggak dinyatakan dulu. Ya, otomatis kalau KPK tangkap tangan otomatis tersangka lah orang itu. Tidak perlu minta kejaksaan membuktikan bahwa berkasnya lengkap, nggak usah. Nah, kalau ini Roy Suryo dan Tifa sebenarnya mendapatkan perlakuan istimewa. Kenapa masing bilang ini tindakan represif? Jadi di Detik News disebutkan pihak Polda Metro Jaya memastikan proses hukum kasus dugaan fitnah terkait ijazah Joko Widodo terus berjalan ya. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
baru dia ditangkap dan ditahan. Jadi jangan salah ngerti ya. Justru menurut saya Roy Suryo dan Tifa mendapatkan keistimewaan. Begitu juga dengan tersangka-tersangka lain yang sebentar lagi juga dijemput tuh. Yang sebentar lagi juga dijemput. Tunggu aja ya. Nah ini Kompas membeberkan alasan lebih detail dari kepolisian ya. Kenapa dia tangkap Roy Suryo dan Tifa terkait kasus ijazah Jokowi ya. Ini pernyataan resmi. Juga sore ini ya jam 3 ya. Dikatakan bahwa alasan menangkap Roy Suryo dan Tifa ya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Pak Joko Widodo alias Jokowi ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin mengatakan penangkapan dilakukan seiring dengan pelaksanaan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi Roy Suryo setelah ditangkap itu diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Sepertinya akan menjadi tahanan kejaksaan dalam hal ini. Oke? Nangkap ya? Pelan-pelan nih. Polisi ketika memeriksa seorang dan menetapkan seorang itu jadi tersangka, dia berhak menahan dulu. Itu haknya kepolisian. Kemudian kalau berkasnya lengkap P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi yang dilakukan oleh polisi ini sebenarnya dalam hal ini menurut saya dia enggak perlu tahan Roy Suryo lagi karena berkas sudah lengkap, langsung diserahkan kepada kejaksaan. Gitu aja gampangnya. Kok pusing-pusing amat sih ya? Memang sebenarnya yang saya katakan tadi Roy Suryo dan Tifa justru mendapatkan keistimewaan. Seharusnya dia sudah ditangkap dulu ditahan dulu oleh pihak kepolisian. Ya, biasanya polisi punya waktu 21 hari. Kalau 21 hari berkas tidak kunjung lengkap alias P21, diizinkan untuk memperpanjang penahanan di pihak kepolisian. Kalau berkasnya nggak lengkap juga harus dilepas. Tapi kalau berkas lengkap diserahkan ke kejaksaan. Tapi polisi nunggu. Udahlah ngapain gue tahan ini. Mungkin pikirnya gue mesti kasih makan kali ini. Nggak usah. Tunggu aja P21. Nah begitu P21-nya keluar. Ya selama ini kalau P21 itu keluar, seseorang yang menjadi tahanan kepolisian akan diserahkan kepada kejaksaan. Kali ini langsung di Roy Suryo dan Tifa diserahkan ke kejaksaan. Jelas ya? Nggak ada yang aneh. Nah, lanjut. Kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan. Ini istilah halus lah ya. Daripada dibilang ditangkap ya. Dibilang pengamanan terhadap para tersangka yaitu Roy Suryo dan Tifa. TT ini bukannya Chandra Teja ya, Tifa Tiausina, apalah lupa saya namanya. Bukan Chandra Teja lu ya. Ya. Iman menjelaskan tahap 2 merupakan tindak lanjut dari berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum ya. Kalau tahap 1 ya ditahan oleh kepolisian, tahap 2 kalau lengkap harus diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau polisi dalam tahap 1 menahan seseorang dan berkas berhari-hari tidak kunjung lengkap, harus dilepas itu tahanannya. Nah, polisi tidak memakai haknya dalam tahap 1 kalau saya lihat. Dia tunggu langsung tahap 2. Ya. Jadi, nggak ada yang aneh ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang aneh. Ya. Jadi ini merupakan suatu rangkaian proses untuk Ya tadi tahap 2. Menyerahkan, melimpahkan tersangka-tersangka ini dan barang-barang bukti dari penyidik atau dari pihak kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Udah nih aku limpahkan. Sidang. Ujung-ujungnya begitu karena jaksa akan menindaklanjuti
ah, akan mengajukan ini ke persidangan, ya. Kemudian, apakah penangkapan itu perlu? Ya, itu hak kepolisian juga, ya. Langkah itu katanya diperlukan untuk memastikan proses perlimpahan kepada kejaksaan berjalan lancar. Ya udah, terus nggak usah didebatkan lagi, ya. Jadi guna memastikan proses itu lancar, ya. Dan kemarin juga katanya Roy dan Tifa, saya nggak tahu kemarin apa hari ini ya, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa kesehatannya. Itu normatif lah, ya. Setelah itu barulah dilimpahkan ke pihak kejaksaan, ya. Prosesnya iya benar, nggak ada bilang represif lah, ada syarat politik, ya nggak ada, ya. Ya ini kalau saya lihat lagi betul Roy Suryo dijemput jam 7 pagi, sedangkan Tifa diamankan di apartemennya pukul 6.47, ya. Ya. Jadi ya nggak usah ini lagi berdebat. Loh kan Tifa dan Roy ini sudah menjalankan ininya, wajib lapornya dan nggak pernah absen katanya gitu ya. Jadi ya kenapa harus ditangkap? Ya udahlah, nggak usah diteorikan gitu lagi ya. Nah, nggak usah bilang klien kami selama ini kooperatif ya, memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Udah nggak usah. Itu haknya kepolisian kok. Apalagi ini berkas sudah lengkap yang harus diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau berkas sudah lengkap, polisi tidak kunjung menyerahkan kepada kejaksaan, salah polisi. Polisi nggak perlu lagi panggil lagi untuk periksa lagi, nggak perlu, sudah lengkap. Ya sudah, tinggal diserahkan. Ya kan? Aduh. Udah deh ya, gampang. Gitu aja. Jadi Anda jangan pusing-pusing diputarбalikan soal represif lah, ada titipan politik dan lain-lain. Jadi selanjutnya kita tunggu saja, ya. Setelah ditahan, kapan nih mulai persidangan? Ini juga dinanti-nantikan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.